Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa pada hari ini. Mari sebelumnya kita bernyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Senin tanggal 7 November 2022, firman Tuhan dari Roma 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Tuhan akan menghakimi segala yang tersembunyi. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada kecenderungan pemahaman yang salah yang dianut oleh para pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Mereka menempatkan dirinya dalam level keselamatan di atas dari para pengikut Kristus yang dari latar belakang non-Yahudi. Di mana hal ini mereka utarakan dengan alasan bahwa kepada mereka telah lebih dahulu diberikan hukum Taurat. Sehingga mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, jadi mereka menekankan posisi mereka sebagai keturunan Abraham kepada mereka sebagai keturunan orang-orang Yahudi. Hal inilah yang mau dikoreksi oleh Paulus di tengah-tengah jemaat di kota Roma. Paulus mengatakan bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan aturannya yang tidak tertulis dalam hati mereka yang tidak mengenal hukum Tuhan yang tertulis, yaitu hukum Taurat. Posisi kedua golongan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, itu adalah sama di hadapan Allah dalam penghakimannya. Pada akhirnya, Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, saudaraku sekalian, firman ini juga mengingatkan kita saat ini, supaya jangan ada satu orang pun dari antara kita yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan tentang posisi yang lebih diuntungkan untuk mendapatkan keselamatan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Bagaimanapun juga posisi kita di tengah-tengah pelayanan kita dan pekerjaan kita.
tidak akan mendapatkan level yang lebih tinggi daripada orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa kita lebih diutamakan di dalam keselamatan anugerah Tuhan. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa ternyata tidak selama-lamanya apa yang baik dilihat mata bersumber dari hati yang tulus dan murni sebagai buah daripada iman. Kepura-puraan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak kepura-puraan. Ketika kita berpura-pura baik, ketika kita pura-pura dalam menolong, pura-pura dalam bersedekah, pura-pura dalam melayani, dan lain sebagainya. Semuanya serba pura-pura dan tidak tulus dalam hati yang murni. Saudara-saudaraku sekalian, kepura-puraan ini akan dibongkar pada hari kedatangannya. Ketika lonceng penghakiman dimulai, apa yang tersembunyi dari mata kepala manusia nanti semuanya akan terlihat oleh Sang Hakim Agung, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita membuang segala kepura-puraan di dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang baik, apa yang ikhlas di hadapan Tuhan, agar keselamatan itu diberikan kepada kita di saat hari penghakiman. Kiranya kita juga jangan ada yang mencari dan memuji diri sendiri, yang mengklaim dirinya adalah sebagai orang yang lebih di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan, tetapi dari kita diminta agar kita hidup dengan baik, dengan benar, mentaati segala perintah dan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang dalam kesempatan ini tetap memberkati kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Dan kami juga sangat bersyukur dalam firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mana firman-Mu menuntun kami agar hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak dalam kepura-puraan, sebab pada masanya Tuhan juga akan memperlihatkan segala sikap perbuatan kami pada hari penghakiman nantinya. Dan untuk itu, di dalam waktu yang kami jalani ini, kami senantiasa menunjukkan perbuatan baik sebagai buah dari iman dan kesetiaan kami terhadap Engkau. Dan olehnya kami bersama-sama memperoleh anugerah kehidupan kekal yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sertailah seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau juga yang berkarya di saat mereka hendak memulai aktivitasnya. Engkau juga yang menuntun dan menyertai dan menjaga setiap waktu, jauh dari segala mara bahaya. Dan kiranya kami tetap bersyukur dalam segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.